Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu lagi dengan Iwan Banaran Kang Mas. Jadi Kang Mas, per hari ini ya, wah IWB bener-bener cool-cool ini Kang Mas. Jadi Cak, kita ketemu lagi, kita akan membahas tentang MotoGP yang terbaru. Karena ada kabar yang hot parah, di mana ternyata informasinya, rumornya, Pertamina diduga akan menjadi sponsor utama di MotoGP. Ayo, ini kan hot banget Cak. Kita akan bahas itu Cak. Dan juga yang paling harus kita pantau adalah ternyata diam-diam dari rumor yang berkembang di sekitar pedok bahwa ternyata HRC diduga sedang menyiapkan motor RC 213V terbaru, revolusi total. Dan motor ini akan berbeda total dibandingkan dengan generasi sekarang. Jadi sebuah motor yang dikembangkan berdasarkan semua masukan dari Marc Marquez dan mereka sepertinya akan fokus pada front end-nya. Jadi fokus pada bagian depannya, bagian ban depan, dan ini adalah motor yang disukai Marc Marquez, motor yang nantinya akan membuat Marquez pastinya tetap bersama Honda. Itu informasi, bukan informasi sih ya, rumornya. Kita akan bahas itu. Nah Cak, pelan-pelan Cak ya. Jadi sekarang WB sedang membuat settingan, bukan settingan sih sebenarnya ya. Jadi kita sedikit berbeda, biasanya kan mengarah ke PC. Sekarang IWB ingin sedikit pamer, Cak. Cialah, bosan nih Kang Mas. Di belakang IWB lihat nih. Nih, ya kan. Jadi ada si Green Tukijo. Sekarang kita taruh di dalam rumah nih, Cak. Jadi baru sekarang nih dapat izin dari Ibu Negara ya. Sebelumnya selalu ditolak motor masuk ke dalam rumah. Di teras selalu, tapi khusus untuk Green Tukijo kita spesialisin lagi. Kita spesialkan soalnya ya memang ya biar awet lah, Cak. Karena kalau di teras kan kepanasan. Terus bukan kepanasan langsung, sebenarnya hawanya panas. Kalau yang siangnya panas banget ya hawanya, kalau malam kan drop ya. Drop jadi dingin banget, jadi itu membuat kasarnya ya, besi-besi juga pasti nggak awet ya. Jadi itu sih sedikit intermezzo buat sampean. Nah Kang Mas, pertama Cak, kita akan bahas mengenai race kemarin. Bagaimana kita melihat Pecco Bagnaia tak terpatahkan. Dominasinya gendeng Cak. Di sirkuit Red Bull Ring dengan layout baru. Sebenarnya bukan baru banget sih, karena sudah tahun kemarin dirubah setelah ada kecelakaan yang pada saat Valentino Rossi, sama ingat kan? Bagaimana kecelakaan antara Zarco dan kemudian motornya terlempar. Astagfirullah, Bing, nanti jebing ya, ceki. Jadi Cak, sampean pasti tahu bagaimana luar biasanya Pecco Bagnaia yang sangat sempurna. Dari start sampai akhir tak tersentuh sama sekali. Memang Pecco ini dari kemarin, dari sebelumnya, dari kualifikasi, dari free practice, sangat kuat Cak di sirkuit Red Bull Ring. Dengan layout yang kita duga Ducati akan kesulitan, akan tetapi ternyata dia menunjukkan bahwa Ducati tak terkalahkan. Ducati adalah the winning bike, dan bahkan Binder aja kesulitan. Dan Binder sendiri memang mengatakan bahwa dia sudah sedemikian rupa berusaha keras, bekerja keras bagaimana supaya bisa menyalip atau gangguin lah ya Pecco Bagnaia, akan tetapi ternyata hasilnya berbeda, hasilnya maksimal, dan Binder mengatakan semua dilakukan maksimal. Jadi para timnya sudah bekerja keras, dan dia mengatakan bahwa secara race memang ada kekurangan dari sisi KTM yang harus diimprove jika memang ingin menang melawan Ducati. Nah, berikut kata Binder yang IB terjemahkan dari MotoGP. Jadi sampai dapat gambaran lah seperti apa yang dirasakan oleh Brad Binder pada saat berusaha mengejar Pecco Bagnaia. Aku sudah memberikan yang terbaik. Timku telah melakukan pekerjaan yang fantastis, dan sejujurnya mereka telah membuat langkah besar dari hari kemarin, hari Sabtu hingga hari Minggu. Sehingga aku jauh lebih kuat di titik pengeriman. Tetapi aku harus banyak mengendalikan ban saat membuka gas, dan motor banyak bergerak di trek lurus atau tidak stabil. Namun itu adalah langkah selanjutnya yang perlu dibenahi. Kami harus menyelesaikannya, dan jika kami berhasil menyelesaikannya, aku pikir kami akan memiliki kesempatan untuk menjadi lebih kuat lagi. Jika aku melihat 3 atau 4 balapan terakhir, aku selalu berjuang untuk podium di setiap akhir pekan, dan itu gila. Untuk meraih kemenangan sedikit sulit dipahami, tapi kami tidak jauh untuk mencapai kemenangan tersebut. Ini sangat penting bagiku untuk melihat bagaimana kami telah banyak berubah tentang apa yang telah berhasil kami lakukan untuk maju dan terus berjuang menemukan apa yang kurang dari kami. Yes, itu kata Binder. Jadi memang kelihatan Cak ya, kalau sampai lihat race kemarin, Binder ini memang kelihatan sekali bahwa dia agak kesulitan sih. Jadi shaking ya, pada saat straight pun dia membuka gas itu shaking dibandingkan dengan Ducati yang sangat stabil. Sementara Pecco udahlah kita nggak usah bahas, karena Pecco very perfect, sempurna, race-nya luar biasa dari awal sampai akhir. Jadi kita nggak akan bedah terlalu panjang lah mengenai Pecco ini, karena ya udah nama sempurna, apalagi kita bahas Cak. Karena saat ini memang Ducati kombinasi dengan Pecco Bagnaia
jos giandos tenan Cak, luar biasa, tak terkalahkan, tak tersentuh. Tapi kita lihat apakah sirkuit lainnya dia nanti akan seperti itu, dan saat ini pun klasemen sementara semakin cemerlang, semakin mengkilap dan jauh banget dibandingkan dengan lainnya. Nah, kemudian juga ini adalah revolusi ya. Jadi informasi buat sampean, ada revolusi. Honda dikabarkan akan melakukan revolusi motornya. Honda RC yang dirusak ya, bahasanya dirusak oleh pengembangan berdasarkan masukan dari Paul Espargaro, diduga akan dikembalikan seperti sebelumnya. Jadi karakter dari motornya, dari saat masuk tikungannya, karakter dari mesinnya akan coba dikembalikan ke generasi sebelumnya, tentu saja dengan improvisasi, nggak plek-ketiplek, tapi dengan improvisasi yang disesuaikan dengan kondisi saat ini, kondisi sekarang, yang mana memang kestabilan dari aero itu dibutuhkan. Untuk RC Revolusi ini, rumornya akan mulai coba dijajal di Misano, dan kita juga belum tahu apakah memang betul-betul revolusi yang total ini akan datang pula di Misano, tapi rumornya Honda diduga akan membawa ini ke Misano. Dan ini motor seharusnya memang secara kasat mata luarnya nggak banyak berubah seharusnya ya. Atau mungkin akan menggunakan aero baru, aero yang dikembangkan setelah kemarin kita lihat ternyata aero yang dicangkokkan oleh Honda pada race di Red Bull Ring ini plus minus sih Cak ya. Jadi kalau kita lihat konfirmasi dari Marquez, ternyata Marquez menyatakan bahwa aero yang terbaru tidak serta-merta membuat Marquez kencang. Jadi Marquez menggarisbawahi, bahkan Marquez ketawa Cak, lucu juga sih. Jadi kemarin kan sampai tahu Marquez setelah fight luar biasa pada sprint race dia finish di 10 besar top 10 ya, masuk ke 10-nya di buncitnya. Dan ternyata pada Sunday race, dan ini adalah rekor terbarunya karena baru tahun ini dia bisa menyelesaikan race di hari Minggu. Biasanya kan selalu Cak, selalu crash, selalu nggak dapat poin dan cedera selama 4 seri kalau nggak salah ya. Jadi kemarin adalah rekor tersendiri, dia bisa menyelesaikan race dan dia happy untuk itu. Makanya dia tertawa, ini lelucon sekali dengan posisi 12. Kami harus gembira karena mendapatkan poin, walaupun tentu saja ini bukan mentalku. Jadi itu kata Marquez, dan berikut kata Marc Marquez yang lebih terjemahkan dari MotoGP biar sampean tercerahkan. Ya, ini terlihat seperti lelucon, tapi itulah kenyataannya. Pertama kalinya aku menyelesaikan balapan pada hari Minggu dan dapat poin pertamaku musim ini dan pada hari Minggu. Pada dasarnya, aku harus mengerti kondisi ini. Maksudku, kamu balapan dengan mentalitas lain, tidak berlebihan untuk membalap. Sama seperti yang aku lakukan di Silverstone. Oke, Silverstone aku jatuh, tapi itu lebih merupakan racing accident, bukan karena menggeber motor on limit. Hari ini, aku race menggunakan ban belakang soft atau lunak. Selangkah demi langkah, aku mendapatkan ritmeku. Aku sempat nge-push lebih kuat di tengah balapan untuk melihat respon motor dan feelingku. Kemudian pada akhirnya, seperti yang kami perkirakan, performa ban anjlok karena kehabisan grip. Namun kami sudah perkirakan itu. Tentu saja aku tidak senang dengan finish 23 detik di belakang Pecco Bagnaia. Kita tidak bahagia dan itu bukan mentalitasku. Tapi pada akhirnya kami perlu mendekati balapan dengan cara yang berbeda seperti ini. Yes, konfirmasi dari Marquez yang menyatakan, waduh Kang Mas ketawa ketiwi ya, maksudnya ya biasanya kan fight untuk menang, tiba-tiba dia fight untuk mendapatkan poin doang dengan posisi finish di 12. Ya not bad lah ya dibandingkan dengan Joan Mir yang justru di belakang lagi, karena kalau kita lihat untuk pabrikan Honda, Marquez masih terkencang, itu aja. Pertanyaannya bagaimana dengan Fabio Cak WP? Nah ini Kang Mas ya, Fabio Quartararo. Selamat buat Fabio karena kali ini dia bisa finish di 10 besar atau finish ke-8. Dan sampai tahu nggak, ternyata Fabio ini mengalami problem dengan gear 2-nya, Cak. Jadi konfirmasi dari Fabio kenapa dia sempat drop lagi, naik lagi, drop lagi. Sebenarnya dari race pace nggak terlalu buruk. Bahkan bisa kita bandingkan lah dengan pembalap di depannya. Namun karena dia tidak konsisten, kadang-kadang ada drop, kadang-kadang naik, itu ternyata dia mengalami masalah dengan gear 2-nya. Nah, jadi konfirmasi dari Fabio yang bisa BP kutip buat sampean semuanya. Fabio mengatakan bahwa masalah terbesar pada saat race di Red Bull kemarin adalah dia mengalami masalah dengan gear 2 yang mana tenaganya tidak ada, Cak. Jadi tenaga di gear 2 ini membuat motor gampang disalip. Sama kan tahu pasti kemarin bahwa Fabio ini kan mendapatkan penalti langsung dari Tim Stewart. Dia ada sedikit insiden lah langsung di penalti. Dia mendapatkan penalti, sementara Jorge Martin itu nggak mendapatkan penalti padahal dia sudah membuat gaduh pada saat tikungan pertama start ya, dan ini dikritik keras oleh para pembalap dan juga para tim karena Tim Stewart tidak memberikan penalti, bahkan pada saat dia nyenggol
tangan dari Luca Marini. Tapi memang kalau senggolan tersebut merupakan racing accident, mengingat posisi dari Martin bersih, akan tetapi tangan dari Luca memang nyantol, Cak. Untuk yang Luca nggak ada masalah, ini adalah racing accident. Namun sorotannya adalah kenapa pada tikungan yang pertama ini dia tidak dipenalti. Ya, itulah yang menjadi masalah, dan Luca Marini juga sangat kecewa mengingat jika saja Jorge Martin ini dari awal dipenalti, maka kemungkinan besar insiden dia disenggol oleh Jorge Martin kan nggak ada. Ya otomatis ya, karena kan kalau udah dipenalti kan mundur ke belakang, jadi nggak akan ada insiden di mana dia disikat oleh Jorge Martin pada sprint race. Dan ternyata di malam harinya jam 7 malam tiba-tiba ada informasi pengumuman dari Film Stewart yang mengatakan Jorge Martin dipenalti. Jadi telat, Cak. Istilah penaltinya itu harusnya yang sprint race, tapi malah diumumkan malamnya jam 7 dan berlaku pada Sunday race-nya. Jadi ini konyol, Film Stewart disorot lagi mengenai kinerjanya. Kok iso Kang Mas? Bagaimana bisa ya insidennya di sprint race ternyata malah delay dan tidak ada apapun, tidak ada mundur grid sama sekali, nggak ada penalti long lap, nggak ada long lap penalti, tiba-tiba malah besoknya. Jadi ini juga dikritik keras oleh para pembalap dan tim. Ya, ini masukan, Cak. Tentu saja buat Film Stewart yang selalu konyol dan konyol ya. Jadi selalu begitu ya. Kemarin Brad Binder ya kena penalti gara-gara dia menginjak garis hijau dan Pecco lolos, dan itu juga menjadi sorotan, dan ternyata sekarang pun juga jadi sorotan. Jadi memang berasa nggak tahu deh BB ya, Film Stewart itu kenapa sih kinerjanya begitu ya, nggak bisa konsisten, agak ngantuk kali Caya, jadi nggak selalu dilihat mungkin ya. Jadi gitu Caya, dan ternyata apa yang diberikan punishment atau penalti kepada Fabio pun memberikan respon, Cak. Termasuk dia mengeluh tentang gear 2. Berikut kata Fabio, apa yang terjadi, terjadilah. 5 tahun lalu lenganku patah di tikungan pertama. Ini tikungan berbahaya. Setidaknya di lap pertama, aku melakukan start terbaikku, tetapi ketika kami pindah ke gigi 2, yang lain mengejar kami karena motorku tidak memiliki power yang cukup. Aku mengerem, sangat terlambat, dan aku tidak melakukannya dengan berbeda pada race hari Minggu. Kemudian, aku melakukan yang terbaik untuk memperbaiki posisiku. Menyalip Bastianini adalah mimpi buruk karena dia melakukan late brake dan akselerasinya sangat baik. Sementara aku sangat lambat di belakangnya. Ketika aku berusaha nge-push, aku hampir 1 detik lebih cepat. Banyak yang terjadi dalam 14 lap itu. Sebelum aku melihat fotonya, aku pikir aku pantas mendapatkan long lap penalti. Kemudian aku melihat fotonya dan menilai secara berbeda. Tapi itu bukan pekerjaanku. Tugasku adalah memberikan 100% kemampuan. Dan jika kamu tersandung seperti ini, saat menyalip, maka tidak ada cara lain untuk menyalip. Setiap rider melakukan apa yang diinginkannya. Tanggung jawab untuk penalti berada di tangan ketiga. Mudah-mudahan mereka akan menyelesaikan pekerjaan yang mereka lakukan. Tentu saja manuvernya sudah di ambang batas. Hal seperti itu sering terjadi. Aku berada di batas dari awal sampai akhir. Kecepatanku harus cukup untuk tempat kelima hingga 7. Hanya beberapa pembalap yang secara signifikan lebih cepat dariku, yakni Pecco, Binder, Viñales, Bezzecchi, dan mungkin 2 lagi. Itu konfirmasi dari Fabio Quartararo, Kang Mas. Ya, jadi konfirmasi betapa kecewanya Fabio. Yang pertama, gear 2-nya nggak ada tenaga, dan yang kedua adalah kinerja dari Film Stewart yang menurutnya ya nggak konsisten lah, itu intinya, Cak ya. Jadi itu ya mengenai Fabio Quartararo. Terus apalagi Kang Mas ya, itu tadi. Jadi Kang Mas, ini memang sesuatu hal yang masih sangat samar. Jadi sampean jangan jangan masukin hati, jangan ambil mentah-mentah. Ini adalah rumor yang sangat samar. Rumor ini datang dari tanah air, Cak. Jadi ada rumor yang sangat kuat dari para pemerhati otomotif ya, MotoGP, dan juga ya banyaklah pokoknya yang ternyata sedang menyoroti Pertamina. Sama tahu nggak karena kenapa? Rumor yang sangat kencang bahwa Pertamina saat ini sedang negosiasi. Mereka sedang negosiasi dengan salah satu tim di MotoGP untuk menjadi sponsor utamanya. Nah, ya toh ini hot banget kan? Jadi beberapa rumor ini memang membuat kita cukup penasaran, Cak. Karena rumornya mereka akan menjadi sponsor di MotoGP dan timnya itu adalah Ducati. Arahnya Ducati. Karena kenapa? Mereka ingin exposure-nya yang memang maksimal, dan saat ini the winning team, the winning bike, maksudnya the winning bike ya. Motor pemenang adalah Ducati, dan tahu nggak sampean? Jika memang arahnya Ducati, maka kita pun berpikir kira-kira Ducati yang mana? Karena kalau kita lihat Ducati kan ada beberapa tim nih, Cak. Yang paling potensial adalah tim satelit, dan saat ini hanya ada 3 ya. 3 untuk tim dari Ducati. Pertama adalah Pramac, kemudian yang kedua Gresini, dan yang ketiga adalah VR46 Moni. Nah, dari potensi ketiga ini, Cak, jika kita menganalisa, Pramac sepertinya kita
tutup, Cak. Karena memang Pramac ini sudah sangat kuat dan tidak ada sama sekali sounding bahwa mereka akan berganti sponsor. Yang kedua adalah Gresini dulu dah, Gresini. Nah, untuk Gresini, Cak, memang Gresini ini sangat lekat dengan Indonesia karena kan sama tahu banyak sekali sponsor Indonesia seperti Antangin, kemudian juga apalagi ya, banyak ya Indonesia ya. Dan ini juga berhubungan dengan riding style ya, kayak riding style itu ya yang dipakai oleh para tim mereka, aparelnya. Jadi memang koneksi dengan Indonesia itu sangat kencang. Akan tetapi jika kita melihat dari tren, Gresini ini juga tidak ada indikasi mereka akan menggunakan tim utama dari Pertamina. Jadi kalau kita perhatikan memang ini arahnya adalah sesuatu yang berbeda. Namun dari indikasi yang sangat kuat, justru kita sangat percaya kalau Pertamina mungkin saja terbuka mendekati tim dari Muni VR46. Kenapa? Karena tahun depan rumornya Muni akan mundur dari sponsor utama di Valentino Rossi. Jadi tim dari VR46 nantinya kemungkinan besar tidak lagi menggunakan Muni. Jadi Muni akan digantikan, rumor awal adalah IB. Itu yang menjadi keyakinan kita awalnya. IB akan menjadi sponsor utama Valentino Rossi and Team. Akan tetapi, Cak, justru ini yang buat kita jadi percaya pula bahwa Pertamina kemungkinan besar akan menjadi sponsor dari VR46. Jadi antara IB atau Pertamina. Memang Kang Mas, semuanya masih proses negosiasi. Jadi memang belum fix, belum benar-benar deal lah bosnya. Mereka masih negosiasi mengenai harga, mungkin IB nggak tahu. Dan jika memang deal, bisa aja maju. Dan jika nggak deal, bisa aja mundur. Jadi semuanya berpotensi, akan tetapi yang jelas kita akan pantau terus. Dan ya tentu saja kita berharap ya benar-benar goal. Soalnya kenapa, Cak? Ya kita bangga lah kalau ada Pertamina disorot terus, Kang Mas. Namun tentu saja ini biaya yang sangat besar. Jadi biayanya untuk MotoGP ini luar biasa untuk sponsorship. Rumor-rumor yang berkembang, 1 tahun itu bisa sampai sekitar 60 miliaran. Ya kita juga nggak tahu apakah betul atau enggak. 60 sampai dengan 70 miliar. Jadi ini bukan angka yang kecil tentunya. Akan tetapi semuanya masih berupa isu dan isu. Jadi Kang Mas, itu update IWB buat kalian semuanya tentang MotoGP. Dan dari Marc Marquez, dari Yamaha, Honda maksudnya ya, Honda, Yamaha, Marc Marquez, Fabio, dan juga Pecco, ya kita nggak usah bahas karena sudah terlalu perkasa. Binder, KTM, dan ternyata Kang Mas, yang terakhir sebelum kita tutup, ada isu yang sangat kuat dan hot sekali, bahwa KTM, Peer Mobility, ya, ternyata sangat-sangat berusaha keras untuk terus membentuk tim baru lagi, satu lagi di MotoGP tapi ditolak. Gara-gara kenapa? Slotnya satelit sudah maksimal, jadi tidak diizinkan oleh Dorna. Dan artinya apa? Sekarang kan sampai tahu bahwa Pedro Acosta adalah salah satu pembalap yang sangat-sangat diincar KTM untuk naik ke MotoGP. Ini adalah orang atau pembalap yang memang luar biasa. Inilah kenapa KTM nggak mau kehilangan Pedro Acosta. Pokoknya dia harus naik dan apapun dilakukan oleh Peer ya sebagai CEO dari KTM. Dan sama harus tahu bahwa saat ini gas-gas pun posisinya terbuka akan dibuang satu. Ya antara Fernandes atau mungkin Pol Espargaro, antara itu. Tapi yang jelas memang saat ini tujuan dari KTM adalah menarik Pedro Acosta. Akan tetapi, Cak, yang menarik adalah ternyata KTM juga sangat bernafsu membawa Marc Marquez untuk gabung di bawah payung dari KTM. Tapi kendala dari motornya, kendala dari tim membuat mereka pun tidak bisa berbuat apapun. Namun saat ini yang paling hot adalah ternyata Peer sedang mewacanakan untuk membawa tim MV Agusta ke MotoGP. Jadi sama harus tahu bahwa KTM ini adalah pabrikan yang memang memiliki saham banyak sekali ya. Dia memiliki saham di Husky, mereka memiliki saham juga di Gas-Gas, dan di tahun 2022 mereka juga mengakuisisi saham MV Agusta sebesar 25,1%. Kalau sama buka histori dari MotoGP, MV Agusta adalah salah satu merek yang luar biasa di tahun 60-70-an, dan itulah kenapa Peer saat ini sedang mengupayakan supaya MV Agusta akan gabung ke MotoGP di tahun 2025. Dia sedang mengupayakan itu karena kenapa? Nantinya MV Agusta akan diisi oleh Marc Marquez. Jadi rumornya demikian, slot dari MV Agusta diusahakan diisi Marc Marquez. Dan saat ini Peer Company sedang berusaha supaya MV Agusta gabung ke MotoGP. Dan nantinya juga kita nggak tahu ya, apakah akan menggunakan mesin RC16. Karena bisa saja hanya di rebranding pula seperti Gas-Gas, yang mana mereka menggunakan RC16 KTM dan ditempel Gas-Gas. Apakah MV Agusta juga sama? Motornya adalah RC16 KTM tapi ditempel Gas-Gas oleh Peer. Nah ini sedang digodok karena rumornya memang di tahun 2024 saham dari MV Agusta akan ditingkatkan hingga 100%. Rumornya demikian, Cak. Ya, jadi itu update IWB tentang MotoGP terbaru. Apakah Marquez akan gabung ke bawah KTM, jadi di bawah payung KTM?
Kita lihat usaha dari Pierre yang ingin membawa MP Agusta ke MotoGP, dan kita lihat usaha Honda untuk mempertahankan Marc Marquez, termasuk juga Fabio Quartararo dengan Yamaha-nya. Itu aja, Cak. Jadi kalau sama suka video sama like, share, dan subscribe. Ojo lali sama sholat 5 waktu, karena yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sekandos.